bersama yang yaitu hidup dalam pernikahan dan kebetulan ini mari kita sama-sama Tuhan dan itu adalah menyembah. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan hatilah ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Ya, silakan Bapak Pendeta Paul Pulo. Baik, puji Tuhan, kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Satu dalam doa, segala puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan Yesus karena kesempatan yang luar biasa ini untuk malam ini kami bisa memuji menyembah Tuhan lewat daring ini, lewat online ini, melalui hamba-hamba Tuhan yang ada di Full Gospel. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan Yesus baik bagi hidup kami. Dan sementara kami sharing firman Tuhan, biarlah roh Tuhan
akan mengurapi hamba dan juga kami semua yang mengikuti ibadah online ini, sehingga semuanya hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami siap menseringkan firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, shalom semua. Shalom. Shalom. Puji Shalom. Tuhan, Bapak-bapak yang luar biasa, juga yang ibu-ibu. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan dan juga kesempatan yang luar biasa ini yang mengundang saya memberi informasi Pak Bambang dan juga dengan Pak Dani ya. Juga bersyukur malam ini kesempatan yang luar biasa ini kita bisa mengikuti doa dan pujian. Mungkin yang ikut peserta ini beberapa orang yang sudah kenal saya, tapi tidak salah aku banyak juga beberapa orang yang belum kenal ya. Nama saya Paul Fortinus Gule. Saya sudah berkeluarga, istri hanya satu, anak dua. Ya, pertama cewek Gloria Ecclesia Gule dan nomor 2 cowok ya, Yosua Antonius Gule. Kami pelayanan kami di Gereja Betel Indonesia Tama Aster di Harapan Indah. Dan juga ada satu cabang di Bogor juga ada satu. Selain itu kami juga melayani dalam pelayanan satu komunitas Yayasan Anugerah Amal Kasih. Ya, termasuk teman-teman saya tadi Pak Carlo bersama-sama melayani dan teman-teman yang lain juga bergerak di bidang pelayanan orang-orang buta, ya, lanjut usia, orang-orang anak jalanan dan juga untuk penginjilan ke daerah-daerah. Puji Tuhan Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kesempatan yang luar biasa ini, kita bersyukur kepada Tuhan kalau keadaan situasi kondisi pun pandemi COVID ini kita tetap ada semangat. Puji Tuhan, kita barusan merayakan 17 Agustus ya. Jadi nanti berhubung dengan yang saya sharing bahwa kita adalah sebagai warga negara Indonesia yang sebagai warga negara yang Tuhan sudah pilih di Indonesia ini punya tanggung jawab untuk bangsa dan negara ini. Lah sebelumnya Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akan lihat firman Tuhan dulu. Saya ajak untuk Saudara untuk membaca dari 1 Timotius pasal 1 sampai 7. Ya, silakan Bapak atau Ibu membaca Alkitabnya. 1 Timotius pasal 2 ayat pertama dan 7. Saya akan baca dengan kita mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang, tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah akan telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul yang kukatakan ini benar, akan tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Puji Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Saya beri tema malam ini dengan mengatakan kita adalah sebagai orang percaya, ya, atau tanggung jawab, ya, tanggung jawab orang percaya sebagai warga negara yang baik, ya. Puji Tuhan, saudara, saya dan saudara menjadi warga negara Indonesia itu bangga, saudara. Saya percaya juga Bapak Ibu bahwa sebagai warga negara Indonesia, tadi baru saja kita merayakan 17 Agustus, bulan Agustus yang lalu, dan saya percaya bahwa kita bersyukur 75 tahun bangsa Indonesia ini sudah merdeka. Dan orang-orang percaya,
orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang Kristen juga turut sebagai warga negara di sini punya tanggung jawab yang sama, ya. Makanya sebenarnya kita sebagai orang percaya tidak ada istilah-istilah minoritas, mayoritas, tidak. Kalau kita lihat bangsa ini maju dari awalnya merdeka bukan hanya satu agama, tapi ada orang-orang yang percaya di dalamnya, yang berjuang untuk bangsa ini, sehingga sampai saat ini kita bisa menikmati, ya, bagaimana berkat Tuhan lewat perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh leluhur-leluhur sebelum kita. Nah, saudara, malam ini yang saya sharingkan ini, apa itu tanggung jawab kita sebagai orang percaya atau sebagai warga negara Indonesia? Kita harus tahu keadaan situasi kondisi hari ini yang apa yang berlalu, saudara, yaitu kita sebagai warga, atau ada mengatakan kita tidak memilih kepada keluarga mana kita akan dilahirkan, ya, dan pada negara mana kita akan menjadi warga negara. Tapi walaupun kemudian ada mereka yang mengganti warga negara karena berbagai alasan, namun dimanapun kita berada, ada tanggung jawab sebagai warga negara yang harus kita penuhi. Jadi saudara-saudara, mungkin ada teman-teman kita yang sudah mengganti KTP-nya, yang mungkin ada dia jadi warga negara Singapura atau di Australia. Tapi saya lihat, saudara, orang-orang yang sudah pindah itu masih memiliki hati terus untuk melayani orang-orang Indonesia. Maksud saya, saudara, bahwa walaupun kita dimanapun negara dan kita harus peka terhadap situasi dan kondisi. Lah, sebagai warga negara, saudara, bagaimana kita sebagai warga negara, sebagai orang Kristen yang sudah percaya kepada Kristus, memiliki tanggung jawab, atau sebagai warga negara kita harus peka dengan apa yang terjadi di dalam negara kita hari ini. Saya yakin dan percaya Bapak, Ibu, dan saudara semua, kita di ajang malam ini kita harus melihat situasi kondisi. Ada kepekaan. Lah, kita lihat dalam Alkitab, saudara, yaitu pada saat itu kita harus seperti Mordekai, ya, yang memperhatikan situasi yang terjadi, ya. Kita akan lihat dulu di Esther, saudara, apa yang dilakukan oleh Mordekai. Ya, saya mengajak saudara untuk baca Esther 2, 19 sampai 23. Mordekai mengenai suatu sekongkolan. Selama anak-anak darah dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Esther tidak memberitahukan asal usul dan kebangsaannya seperti diperintahkan kepadanya oleh Mordekai, sebab Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigthan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasveros. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai, lalu diberitahukan kepada Esther, sang ratu, dan Esther mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara ini diperiksa dan ternyata benar, maka kedua orang itu disulahkan pada tiang dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Lah, kita lihat di sini ada orang yang anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan pilih, yaitu Mordekai. Pada saat itu di kerajaan Ahasveros, kita tahu bahwa ada dua orang yang sebagai penjaga pintu berencana untuk membunuh raja Ahasveros. Tapi di situ Mordekai dengar hal itu dan dia memberitahukan kepada Esther, dan akhirnya benar orang ini ada rencana dan akhirnya dialah yang digantung gitu. Lah, saudara, keadaan pada saat itu yang dilakukan oleh Mordekai ada kepekaan, ya. Walaupun dia ada di negara orang asing, tapi dia sebagai orang yang telah dipilih Tuhan, ya. Kalau kita baca itu semua kitab Esther, begitu mereka dipakai Tuhan, ya, baik sebagai
Esther dan Mordekai. Begitu mereka ada kepekaan pada saat itu terjadi pada kerajaan atau Raja Asweros. Nah, saudara-saudara, maksudnya begini, hari-hari ini juga kita harus mengerti kepekaan sebagai warga negara. Tidak hanya cukup kita ada di Indonesia menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, tapi kita juga harus mengetahui dan ada kepekaan kita terhadap saat ini yang dialami oleh bangsa. Seperti pandemi COVID yang terjadi ini, dan kita sebagai orang Kristen harus terus untuk kita lakukan bagian kita, apa yang kita bisa lakukan untuk pemerintah, khususnya untuk bangsa kita. Kita harus menyadari, saudara, sebagai pemimpin bangsa, atau siapapun dia seorang pemimpin, dia adalah bukan orang yang sempurna, saudara. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan, pemimpin negara kita sekarang masuk 2 kali periode, yaitu Joko Widodo, saudara. Dan saya percaya Tuhan memilih dia karena ini doa-doa kita begitu dia mengasihi Indonesia, ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan terobosan yang luar biasa. Tapi kita harus menyadari sebagai kepala negara, dia juga ada keterbatasan, saudara. Tidak sempurna. Maka dengan itu lewat kita sebagai warga negara, kita sebagai orang Kristen, orang percaya, terus mendukung pemimpin kita, supaya pemimpin kita diberikan hikmah, akal budi untuk Indonesia ini, sehingga kita menghadapi resesi ekonomi atau masalah pandemi COVID saat ini. Dan siapapun pemimpin, saudara, termasuk di dalam gereja juga, ya, mungkin juga di dalam perusahaan, ya, sebagai bos kita atau sebagai gembala sidang di gereja, mereka bukan orang yang hebat, tapi orang yang juga terbatas, saudara. Mereka orang-orang yang tidak sempurna, ya. Maka dengan itu kita sebagai warga negara, sebagai warga gereja, kita harus menyadari hal itu, bahwa pemimpin kita sangat terbatas. Lalu, saudara, kita lihat pemerintah, mereka sebagai pemimpin juga bergumul dengan orang-orang yang berbeda pendapat dengan mereka. Nah, ini, saudara, hal yang nyata. Hari-hari ini siapapun kita sebagai pemimpin, baik di dalam negara, maupun di dalam perusahaan, maupun di dalam gereja, kita harus menyadari bahwa pasti ada orang-orang yang beda pendapat dengan kita. Dan sebagai pemimpin kita harus mengerti hal itu, saudara. Ya, termasuk juga di dalam full gospel ini saya lihat ada presiden-presidennya, ada pemimpin atasannya lagi. Mereka juga dalam hal ini terus berdoa, saudara, ya. Saya seperti tadi Pak Dani harus dia mengundang teman-teman, Pak Bambang juga begitu. Karena apa, saudara? Kita supaya satu tujuan bahwa untuk bagaimana kesuksesan, ya, bagaimana baik di dalam negara maupun di dalam gereja atau melalui full gospel ini. Jadi saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita warga negara yang baik, diberikan tanggung jawab supaya kita memiliki kepekaan, saudara. Ya, termasuk keadaan situasi yang lagi berjalan pandemi COVID ini. Kita harus terus ada kepekaan. Yang kedua, saudara, sebagai warga negara Indonesia ya bertanggung jawab. Kita sebagai warga negara atau orang percaya bertanggung jawab untuk Indonesia. Bertanggung jawab untuk bangsa ini. Sebagai warga negara kita harus mendisiplinkan diri sendiri. Ini penting, saudara. Ya, saya percaya bahwa sebagai warga negara yang baik, umat percaya yang ada di Indonesia, kita semua, saudara, kita belajar mendisiplinkan diri sendiri. Maksudnya, saudara, dengan jalan kita untuk tetap bergumul, berdoa bagi para pemimpin negara ini, saudara. Kalau kita lihat dari dalam pembacaan kita, saudara, dalam 1 Timotius pasal 2, ayat 2 dan 3. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Jadi, saudara, dengan jalan kita berdoa berdisiplin, saudara, ya. Untuk kita sebagai warga negara yang baik, kita bisa berdoa. Termasuk full gospel ini, saudara, ya. Sekali 2 minggu atau sekali seminggu seperti ini, kita mari lewat doa bersama untuk bangsa kita, untuk pemimpin kita, supaya Tuhan akan menolong mereka. Untuk apa?
supaya terjadi kedamaian, saudara, ya. Kedamaian untuk bangsa ini. Kalau damai bangsa ini, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan juga mengalami ketenangan, saudara, ya. Kalau bangsa kita kacau, kalau bangsa kita perang dan segala sesuatu tidak ada satu kedamaian, itu bahaya, saudara. Begitu juga di dalam keluarga, begitu juga di dalam gereja, begitu juga di dalam kita memimpin dalam satu perusahaan, kita menciptakan damai, ya, supaya kita akan menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan, sehingga kita bisa tetap menisbahkan diri dalam hal ini, supaya kita mengalami semua kedamaian dan sukacita dari Tuhan, sehingga orang-orang lain bisa melihat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tentu dalam pasal ini, saudara, dalam ayat 4 dikatakan yang sudah tadi, yang kuhendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara, kita lihat bahwa sebagai orang percaya, selain ada kedamaian, baik dalam keluarga, baik dalam gereja, baik dalam negara, supaya juga mengalami keselamatan dari Tuhan, saudara. Nah, ini visinya. Saya percaya visinya full gospel juga adalah mencari menyelamatkan jiwa. Kenapa, saudara? Orang-orang yang terhilang banyak hari-hari ini, apalagi pandemi COVID ini, saudara. Kalau kita tidak terus melihat keadaan situasi, kondisi, saat ini banyak orang yang butuh keselamatan. Dan saya setuju tadi sebelum kita memulai ibadah ini, Pak Dani sharingkan tentang bahwa ini kesempatan, walaupun ini online, saudara, sebenarnya lebih banyak orang bisa kita jangkau. Untuk apa? Untuk seluruh keselamatan untuk bangsa ini. Nah, saya percaya Bapak Ibu, kita kesempatan itu sebagai tanggung jawab kita, mendisiplinkan diri kita untuk apa, saudara, negara ini, supaya banyak orang percaya kepada Kristus. Dan itulah tujuan kita. Ya, berikutnya, saudara, sebagai warga negara mendisiplinkan diri untuk membayar pajak. Ya, saudara, saya percaya ini kita sebagai warga negara, apalagi bapak-bapak ini adalah pengusaha-pengusaha yang takut akan Tuhan, dan kita memang harus lakukan tugas kita sebagai warga negara. Ya, kalau kita lihat, saudara, di Matius, ya, apa yang dilakukan, ya dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri juga kepada murid-muridnya. Ya, kalau saudara baca dia di Matius 22, tetap aja ini 20 sampai 21, ya. Dikatakan, maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ya, puji Tuhan, saudara. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus juga, dia sudah sampaikan kepada murid-muridnya bahwa untuk Kaisar, untuk Tuhan. Jadi kita sebagai warga negara yang baik juga bayar pajak, saudara, ya. Termasuk pendeta, termasuk gembala-gembala sidang, dan puji Tuhan, saudara, 1 tahun yang lalu saya datang ke pajak yang ada di Bekasi ini, karena waktu itu juga kita sebagai dihimbau oleh dari Sinode dan dari BPD, Gereja Bethel Indonesia, supaya kita juga melapor pajak. Tapi nyatanya setelah saya sampai di sana, saya ditanya, pekerjaannya apa, pendeta. Bapak digaji di gereja Bapak berapa sebulan? Saya bilang, saya orang karismatik itu tidak ditentukan tiap bulan, tapi bergantung berkat Tuhan yang diberikan oleh gereja, sedikit banyak pun tetap saya terima. Pasti ada, saya bilang. Lalu ditanya berapa? Saya bilang kalau ada pernah 3 juta, ya kadang 5 juta, kadang juga hanya 1 juta. Akhirnya, saudara, dihitung itu oleh petugas pajak itu. Lalu dia tanya, rumahmu ada, terus kamu punya tanggung jawab anak 2, istri 1, dihitung-hitung, pajak enggak. Semua nihil, saudara. Ya, jadi sehingga diberi keterangan bahwa saya nihil pajaknya. Jadi saya bersyukur. Jadi kalau kita lapor, saudara, kita lakukan kewajiban kita, ya saya percaya Tuhan akan menolong kita. Amin. Saudara, kita lakukan hal itu untuk semua pekerjaan Tuhan. Ya, karena kita ada di bumi negara Indonesia, kita tunduk kepada pemerintah juga.
Lalu saudara, berikutnya bagaimana kita mendisiplinkan diri sendiri, menghormati mereka yang memegang kuasa. Nah ini penting saudara. Ya, saat ini kita di dalam pemerintahan sekarang ini kita memang ada pemimpin saudara. Dalam gereja juga ada pemimpin, ya. Dalam perusahaan juga pemimpin. Tapi pemerintah itu mereka adalah dipilih Tuhan saudara. Mari kita akan lihat Roma 13 ayat 6 sampai 7, saya akan baca. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, ya, mereka yang mengurus hal itu adalah pelayanan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang-orang yang berhak menerimanya, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang-orang yang berhak menerima, rasa takut dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Ya saudara, kita sebagai orang percaya memang kita harus menghormati mereka yang memegang kuasa. Ya, saya percaya saudara, pemerintah itu adalah datang dari Tuhan. Ya, mereka adalah dipilih Tuhan. Dari presiden sampai tingkat ke bawah saudara, RT. Ya, saya percaya bahwa kita dimanapun kita berada atau gereja di mana kita tinggal saudara, sebagai pemimpin kita harus menghormati mereka karena mereka diberikan kuasa, ya. Dan supaya saudara kalau kita mendisiplinkan diri seperti ini, akan kita menjadi saksi Tuhan, ya. Saya dulu pernah menjadi RT saudara. Tapi saya percaya walaupun tidak habis periodenya karena saya harus serahkan dengan teman saya. Tapi ini satu hal, sampai sekarang kita harus menghargai, menghormati, ya, apa yang dikatakan dalam kepengurusan di warga negara, termasuk di dalam RT, RW kita, kelurahan di mana kita tinggal. Mari kita menghormati mereka. Lah itulah saudara kedua. Yang ketiga dan terakhir, bagaimana sebagai warga negara yang baik, kita harus menghargai, ya, Allah di atas segalanya. Semua pembesar, ya. Kita percaya bahwa kita tunduk kepada hukum yang ada, peraturan-peraturan yang ada di Indonesia atau di negara kita saat ini, saudara. Tapi ingat Bapak, Ibu, dan saudara, bahwa ada yang lebih tinggi dari pemerintah yang ada di dunia ini. Adalah pemerintahannya Kristus. Karena raja di atas segala raja. Kita harus percaya dan tunduk pada semua hukum dan peraturan. Sejauh mana peraturan itu tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi kita sebagai warga negara yang baik, kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai orang Kristen, boleh kita mengikuti peraturan-peraturan. Boleh kita tunduk kepada peraturan yang ada. Sejauh mana tidak bertentangan dengan firman Allah. Sejauh mana tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Ya, kita lihat orang-orang yang dalam perjanjian lama, orang-orang yang hebat, Sadrak, Mesah, dan Abednego. Dalam Daniel 3 ayat 16-18, sudah baca hal itu. Mereka orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, saudara. Mereka tidak, walaupun ada pemerintah pada saat itu diharuskan mereka menyembah ilah-ilah lain. Tapi sebagai orang percaya kepada Tuhan, mereka tidak menyembah ilah. Mereka tetap percaya hanya satu yang mereka sembah. Ya, hanya satu yang mereka sembah. Jadi hal ini, saudara, kita kadang-kadang diperhadapkan, ya, di negara ini. Banyak hal, saudara, tapi kita yakin dan percaya boleh kita mengikuti apa yang dikatakan pemerintah. Tapi kalau sudah mulai bertentangan dengan firman Tuhan, kita tidak boleh kompromi, saudara. Ya, termasuk Daniel. Ya, Daniel yang begitu juga Tuhan luar biasa. Ya, ya, sebagai warga negara yang baik, saudara, ya, dia tidak lupa tugasnya, tetap dia menyembah Tuhan, tetap dia berdoa, tetap memuji Tuhan. Ya, kalau saudara lihat di dalam Daniel 6 ayat 19-29 bahwa dia tiap hari 3 kali dia berdoa, saudara. Tapi seketika mereka lihat Daniel tidak menyembah patung, tetap dia menyembah Allahnya, dia ada risiko, saudara. Tapi kita lihat, Tuhan tetap menolong Daniel.
Begitu juga dalam perjanjian baru, Petrus, ya, Rasul Petrus, saudara. Tuhan juga akan nyatakan kuasanya dalam kehidupan Rasul Petrus, ya. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 5, saudara, ayat 29, yang dihadapi oleh rasul-rasul pada saat itu sangat luar biasa, saudara, ya. Mereka tetap mengasihi Tuhan, ya. Selalu mereka tunduk pada apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka, saudara, sebagai yang mereka bisa lakukan, ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 29, apa yang dikatakan di sini, bahwa tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, saudara, ini yang diperhadapkan waktu mereka menghadapi majelis-majelis agama, dan mereka tetap setia, saudara, menyembah Tuhan Yesus, ya, lebih taat kepada Tuhan daripada manusia. Nah, hal ini saya percaya Bapak, Ibu, dan saudara, kita semua setuju bahwa kita menghargai Allah karena Dia di atas segala-galanya pemimpin yang ada di dunia ini. Kita boleh tunduk pada pemerintah seperti yang tadi, tapi kalau mengenai iman, saudara, kita tidak boleh kompromi. Ya, mengenai dosa, kita tidak boleh kompromi. Tetap kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga melalui pelayanan full gospel ini, kita menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi saksi Tuhan. Ya, sifat karakter kita. Hidup kita menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Saya percaya hal yang 3 ini yang kita bisa lakukan menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Saya yakin dan percaya Bapak-bapak dan Ibu-ibu, lewat kebenaran firman ini, itulah yang saya bisa sampaikan, dan saya yakin dan percaya kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Amin. Saya akan berdoa buat firman Tuhan sebentar. Kita akan berdoa. Bapa surgawi, kami mengucap syukur, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami seringkan barusan, Tuhan, bahwa kami sebagai warga negara memiliki tanggung jawab untuk bangsa dan negara kami. Yang hari-hari ini kami melihat keadaan situasi, kami terus berdoa untuk bangsa ini, mencari wajah Tuhan supaya terjadi pemulihan bagi bangsa. Kami harus ada kepekaan untuk bangsa dan negara kami hari-hari yang kami alami, Tuhan. Ya, seperti Mordekai dan Esther, mereka tetap Tuhan telah ada kepekaan yang menghadapi situasi kondisi. Dan kami percaya kami sebagai anak-anak Tuhan, kami hal yang sama. Kami juga harus mendiskusikan diri supaya kami menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan. Dan semuanya itu kami yakin dan percaya bahwa kami selalu mengutamakan Tuhan, mempercayakan Tuhan satu-satunya. Karena Tuhanlah juru selamat kami, daya memberikan damai sejahtera kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin.